Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra Kurniawan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan mewakili teman saya Rida Aulia, Ganiar Syacut Mutia, dan Ulil Aksa yang akan membahas sistem komunikasi. Ya, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya pada tingkatan yang terendah. Protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Ya, kemudian ini ada lapisan layer dari OSI layer, yaitu adalah aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan physical. Ya, di sini artinya data-data saat di aplikasi ini adalah aplikasinya atau interface kepada pengguna. Ada juga presentasinya. Di sini akan dipresentasikan bahwa data ini akan dipresentasi menggunakan aplikasi apa. Ya, pada sesi ini akan dibagi-bagi dan ditransport, begitu juga. Kemudian pada network ini akan diubah menjadi sebuah data itu akan diubah menjadi bagian dari network itu sendiri. Kemudian setelah semuanya diubah sampai di physical akan kembali lagi menjadi aplikasi kembali pada saat diterima. Ya, kemudian model komunikasi dan implementasi layer pada sistem terdistribusi. Ada aplikasi service, RMI RPG, request and reply, operating system, dan network protocol. Ada juga hardware, komputer, dan network. Dan ini semuanya termasuk pada middleware. Ya, kemudian ada network protocol. Jadi di dalam network terdapat middleware dan aplikasi terdistribusi diimplementasikan di atas protokol network. Protokol diimplementasikan dalam beberapa lapisan layer, yaitu aplikasi service, middleware, TCP or UDP, IP, dan layer protokol pada internet. Ya, kemudian ada TCP dan UDP. TCP artinya Transport Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol, adalah protokol transport yang berada di atas lapisan internet protokol IP. Ya, TCP/IP itu adalah protokol yang handal, dapat memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan, begitu juga sebaliknya. Menambahkan beberapa prosedur di atas layar internet, protokol untuk memastikan reliabilitas transport data. Artinya saat kita menggunakan TCP, maka dia saat pengiriman maka akan ada ketahuan timbal baliknya apakah data telah diterima atau tidak. Ya, beberapa prosedur TCP adalah itu sequencing, yaitu adalah pada setiap transmisi data atau paket diberi nomor urut sehingga pada titik tujuan tidak ada segmen yang diterima sampai semua segmen pada urutan bahwa belum diterima. Kemudian ada flow control, yaitu pengiriman tidak akan membanjiri penerima karena pengiriman didasarkan pada periode acknowledgement yang diterima oleh pengirim yang berasal dari penerima. Ada juga retransmission dan duplicate handling. Apabila segmen tidak mendapatkan knowledge dari penerima sampai waktu timeout yang ditentukan terlampaui, maka pengirim akan mengirim ulang berdasarkan nomor urut penerima data dapat mendeteksi dan menolak kalau terjadi duplikasi. Ya, kemudian ada buffering. Buffering digunakan untuk menyeimbangkan antara pengirim dan penerima. Kalau buffer pada penerima penuh, maka segmen yang datang akan putus sehingga menyebabkan tidak ada acknowledge ke pengirim dan pengirim akan melakukan transmisi ulang. Kemudian ada checksum. Setiap segmen membawa checksum. Apabila segmen diterima tidak sesuai, maka paket data tersebut akan drop dan kemudian akan ditransmisi ulang. Ya, ada UDP, tidak memberikan garansi terhadap pengiriman data pada internet protokol paket. Data dapat drop karena sesuatu hal, contohnya jaringan yang rusak. UDP tidak mempunyai mekanisme untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi artinya berbeda dengan TCP bahwa UDP hanya sekedar mengirimkan dan tidak bertanggung jawab mengenai rusak atau sampai atau tidaknya, tidak ada pengiriman balik. Jadi ini bedanya kita mengirimkan broadcast pada BBM misalnya, ya kan, tidak ada terlihat bahwa data telah sampai atau tidak.
Ya, kalau sering menggunakan UDP sebagai protokol pengiriman yang handal, maka mekanisme kehandalan yang diinginkan dilakukan pada layar aplikasi. Ya, jadi yang handal pada UDP ini hanya pada layar aplikasinya, dan kemudian layar-layar yang di bawahnya itu tidak terlalu handal. Ya, prosesnya kurang lebih sama dengan RMI. Kalau RMI kita mengenal proxy dan skeleton. Pada RPC dikenal dengan stub atau client stub dan server stub. Atau ada juga remote reference modul dan komunikasi modul beberapa pada tatanan sistem operasi. Ya, ini adalah komunikasi request dan reply, yaitu klien meminta dan akan diberikan reply-nya oleh server gitu. Ya, kemudian klien melakukan pengiriman request pesan ke server, menerima hasil reply dari server. Server melakukan penerimaan pesan, mengeksekusi dan mengirimkan hasil atau reply ke klien. Jadi saat sudah terkirim maka akan dikembalikan pada kliennya. RPC adalah remote procedure call, adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Ya, ini pun ada RMI. Pendekatan kedua yang akan kita bahas adalah remote method, yaitu adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC RMI. RPC RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau UOP. Dengan RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Ya, ini adalah tujuan dari RPC dan RMI dibuat bagi programmer agar komputer yang terdistribusi terlihat seperti komputer yang terpusat dan berguna untuk melihat sistem terdistribusi dari pemrograman. Ya, kemudian RPC dan RMI berada pada middleware, artinya di dalam sini ya. Ya, kemudian ini ada ilustrasi RMI. Ya, kemudian ini ada komponen-komponen dalam MRI, yaitu ada objek, yaitu adalah kliennya yang meminta layanan. Objek B adalah menghantarkan layanan. Ya, kemudian ada skeleton for objek B. Pada sisi server terdapat objek kerangka skeleton. Ada skeleto menerima pesanan kemudian melakukan unmarshal dan meneruskan ke metode objek yang dituju. Ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan descriptor. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga Anda, ya, kalau misalnya ada pertanyaan, mudah-mudahan masih kita lanjutkan lagi. Ya, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.